Ukraina kena prank lagi, Polandia ogah pasok jet tempur lawan Rusia. Hurrah! Ukraina kembali kena prank setelah Polandia menegaskan tidak akan mengirimkan jet tempur ke Kiev untuk perang melawan Rusia. Ini adalah prank kedua setelah sebelumnya Uni Eropa menjanjikan hal serupa, tapi tiba-tiba mengurungkannya. Awalnya, The Wall Street Journal yang mengutip sumber pemerintah Amerika Serikat melaporkan bahwa Polandia telah mempertimbangkan untuk memasok pesawat tempur buatan Uni Soviet seperti MiG ke Ukraina. Namun Warsawa meminta jet tempur F-16 dari Amerika Serikat sebagai imbalannya. Kantor Perdana Menteri Polandia melalui Twitter menyebut laporan WSJ tentang potensi kesepakatan MiG dengan F-16 sebagai fake news. Polandia tidak akan mengirim jet tempurnya ke Ukraina serta mengizinkan untuk menggunakan bandaranya. Kami sangat membantu di banyak bidang lain, kata kantor tersebut. Seorang juru bicara pemerintah Polandia mengklarifikasi kepada lembaga penyiaran publik setempat pada hari Senin. Ini adalah masalah yang sangat rumit. Pihak berwenang Polandia belum membuat keputusan tentang transfer pesawat ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memohon Amerika Serikat memasok jet tempur untuk Kiev jika NATO menolak menerapkan zona larangan terbang di atas wilayah udara Ukraina. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki seperti dikutip Axios Selasa 8 Maret menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan menentang keputusan berdaulat Polandia untuk mentransfer pesawatnya. Hanya saja dia menekankan ada sejumlah rintangan logistik. Itu sejatinya adalah isyarat dari Gedung Putih bahwa memasok jet tempur ke negara yang sedang perang dengan Rusia tidak mudah. Ketua Hubungan Luar Negeri Senat Bob Menendez mengirim surat pada hari Senin meminta pemerintah Joe Biden agar melakukan segala yang kami bisa untuk memberi kompensasi kepada negara-negara yang mengindahkan seruan putus asa Ukraina untuk jet tempur guna mempertahankan tanah air mereka, bunyi surat tersebut. Rekanannya dari Partai Republik, Senator Jim Risch mentweet, sama sekali tidak ada alasan kami tidak dapat memasok pesawat ke Zelensky dan Ukraina. Sekutu kami bersedia dan mampu menyediakan. Admin harus keluar dari jalan. Sementara itu pakar militer top Rusia Michail Kofman mengatakan itu adalah kesalahan untuk membuang waktu pada debit MiG. Alasannya ada pasokan dan sistem senjata lain yang akan lebih membantu Ukraina. Terus terang banyak pesawat yang dipasang Ukraina telah ditembak jatuh, kata Kofman, dan mendorong MiG-29 apakah mereka benar-benar akan terbang dari pangkalan udara yang siap dibombardir setiap hari dan setiap malam. Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu memperingatkan bahwa jika jet tempur yang dipasok asing digunakan untuk menyerang militer Rusia, itu dapat dianggap keterlibatan negara-negara pemasok dalam konflik bersenjata. Misteri Rusia tidak pilih perang kilat di Ukraina mirip taktik Amerika Serikat dalam perang Irak. Rusia dengan kekuatan luar biasa semestinya mampu merampungkan perangnya di Ukraina secara kilat. Namun strategi Moskow itu justru mirip yang dilakukan Amerika Serikat dalam perangnya yang berlarut-larut di Irak. Militer Moskow di bawah Presiden Vladimir Putin memiliki banyak senjata canggih termasuk bom nuklir. Namun jet tempur dan rudal futuristik yang dibanggakan tidak dikerahkan dalam perangnya. Pada tahun 1991, perang Teluk Satu pecah di mana Amerika Serikat yang memimpin koalisi 35 negara menggempur Irak sebagai respon karena menginvasi dan mencoba menganeksasi Kuwait. Pada saat itu kekuatan koalisi Amerika Serikat sangat mampu menundukkan Irak dengan kilat. Namun 3 hari setelah perang Teluk Satu pecah, sebuah surat kabar Amerika memuat tajuk utama Gulf War Drag On atau perang terus berlanjut. Hal ini menyebabkan Colin Powell, ketua kepala staf gabungan saat itu, untuk menyampaikan konferensi pers yang merinci jalannya perang dan mengapa Amerika Serikat bergerak lambat dan metodis. Mengutip
Ulasan Eurasian Times, perang Rusia di Ukraina yang berlarut-larut itu mengingatkan pada taktik Amerika Serikat tersebut. Fakta bahwa Rusia mengambil langkah lambat dan metodis dan memiliki garis waktu sendiri yang belum diungkapkan kepada dunia. Taktik itu dimanfaatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Media sosial pemerintah Kiev dan Press Global melaporkan perang dari perspektif Ukraina dan dengan demikian memberi jalan bagi pemerintah Zelensky meluncurkan perang informasi. Perang informasi Ukraina terpampang jelas ketika dunia dituntut untuk percaya ada Ghost of Kiev, hantu Kiev, seorang pilot pesawat tempur yang telah menembak jatuh 6 hingga 9 jet tempur Rusia. Informasi dari Ukraina itu berlebihan dan terindikasi sebagai berita palsu. Terlebih Rusia merasa cukup percaya diri untuk mengantri konvoi darat 64 mil ketimbang menunjukkan superioritas udaranya. Selain itu, nyaris semua informasi yang disajikan kepada dunia melalui media barat berasal dari pihak Ukraina. Itu termasuk klaim Ukraina pada hari Minggu yang telah menewaskan 11.000 tentara Rusia sejak invasi Moskow dimulai 24 Februari. Taktik Rusia yang diketahui sejauh ini adalah menargetkan target situs militer Ukraina dengan harapan tidak memusuhi opini publik Ukraina, meski Kiev melaporkan banyak infrastruktur sipil menjadi korban serangan Moskow. Dengan mengincar target militer Kiev, Moskow akan menunjukkan kepada dunia sejauh mana kemampuan perang Ukraina terdegradasi. Meski taktik Rusia itu mirip strategi Amerika Serikat dalam perang Teluk melawan Irak, yakni tidak memilih perang kilat, namun ada perbedaannya. Dalam perang Teluk 1 dan 2 melawan Irak, Amerika Serikat menggunakan waktu berminggu-minggu untuk melunakkan militer dan penduduk Irak dengan serangan udara sebelum invasi darat menyusul. Ini beda dengan Rusia yang mengandalkan invasi darat ke Ukraina daripada serangan udara. Begitu efektifnya serangan udara Amerika Serikat di Irak sehingga memungkinkan pasukan darat Amerika memasuki Baghdad dalam 36 jam. Hal itu mengarah pada poin ketiga, yaitu kemauan penduduk setempat untuk berjuang invasi Amerika Serikat. Dalam perang Teluk II, tentara Irak melarikan diri dari pertempuran meninggalkan jalan yang mudah ke depan bagi pasukan Amerika Serikat. Demikian pula di Afghanistan, meskipun miliaran dolar dihabiskan untuk melatih pasukan militer Afghanistan, mereka tidak memiliki keinginan untuk berperang dan menyerahkan medan perang kepada Taliban.